فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Kita lanjutkan kajian Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad dan pengennya mulai langsung aja ke Tamhid halaman ke-23 aja. Karena ini tetap itu aja bahasanya dari kemarin, tetap dakwah pada tauhid. Ya, kita mulai dari halaman ke-23 insyaallah. Tamhid itu pembukaan masih. Jadi kita menolong pembukaan terus dari udah berapa pertemuan belum masuk ke intinya, tapi ini udah mulai ushul aqidah Islamiyah. Udah mulai ini. Tapi masih tamhidnya insyaallah ya. Jadi harus sabar ya. 3 tahun insyaallah ya. Khatam. Karena memang ini pakainya syarah bukan sekadar baca. Baik, kita mulai dari tamhid. Bismillah. Di sini kita baca dulu. I'lam ayyuhal muslim waffaqani Allahu wa iyyaka anna usul al-'aqidati al-islamiyyati allati hiya aqidatul firqatin najiyati ahlus sunnati wal jamaah. Hiya ya usul al-aqidah al-islamiyah hiya al-iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, itu usulnya itu ya. Enggak perlu diterjemahkan kan? Hah? Wa syarrihi. Syar keburukan. I'lam, ketahuilah wahai muslim, waffaqani Allah wa iyyak, itu jumlah doa iya itu, kalimat doa. Waffaqani Allah wa iyyak artinya semoga Allah memberi taufik kepada saya dan kepada kamu. Ya, di sini juga ada adab doa juga. Kalau misalnya kita mau mendoakan orang, doakan diri sendiri dulu. Ya kan? Makanya kalau misalnya dalam adab berdoa, kalau kita mau doa, ya Allah berilah dia hidayah. Ya minta dulu, ya Allah berilah saya dan juga dia hidayah. Iya. Misalnya kita mau doa habis sholat misalnya, udah doa selawat, kemudian memuji Allah Taala, kemudian ya Allah berikanlah fulan gini, disebutin semua orang. Buat dianya mana nggak ada. Atau buat dianya nanti di akhir-akhir itu nggak menyelisihi asal dari doa pribadi. Doa dulu ya awal pertama. Ya. Makanya kalau misalnya kita lihat Rabbighfirli wali walidayya ya kan? Li dulu, saya dulu, wali walidayya. Makanya disuruh sama Allah qu anfusakum wa ahlikum nar. Diri kalian dulu di care, diperhatikan. Wa faqani Allah. Semoga Allah memberi taufik kepada saya dan kamu gitu. Kalau langsung kami boleh. Ya makanya dicontohkan ihdinas siratal mustaqim. Ya. Anna usul al-aqidatil islamiyah, bahwasanya asas-asas akidah Islamiyah, yang mana akidah Islamiyah itu adalah akidah al-firqah najiyah. Akidah firqah najiyah, firqah yang selamat, kelompok yang selamat. Ya. Yaitu ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah itu firqah bukan? Kelompok bukan ahli sunnah wal jamaah? Hah? Bukan. Ini lafal mujmal, kelompok ini lafal mujmal ini. Nah, sebagian dari kita bilang salaf itu bukan kelompok. Ini kalimat kelompok ini mujmal, perlu ditafsir supaya pada ngerti, perlu dirinci. Kalau yang dimaksud adalah kelompok yaitu yang terorganisir dengan adanya ketua, ustadz paling senior, asistennya, itulah salafi. Nah, ini baru nggak benar. Tapi kalau disebut kelompok, bahwa saya dia yang nanti mereka akan dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat, Maksudnya kelompok yang itu adalah majmu'ah yang memang mereka seragam dalam satu akidah dan semacamnya. Ini kelompok gitu. Karena ada ini firqah.
Firqah najiyah itu apa? Kelompok yang selamat, gitu kan? Jadi kalau bilang salafi itu kelompok bukan? Ini maksudnya kelompok apa dulu? Gitu loh. Kalau maksudnya kelompok adalah jangan antum mikir, bukan salafi itu bukan kelompok. Jangan ngomong gitu dulu kan, nanti bakal antum ditembak nanti. Firqah itu artinya apa? Kelompok. Antum kena nanti. Itu rata-rata teman pengajian ngotot, salafi itu bukan kelompok. Mereka ngerti nggak maksud dari kelompok ini? Maksudnya apa? Jangan sampai nanti klaim mereka bahwasanya salafiyah bukan kelompok menjadi bumerang karena nggak ngerti makna dari firqah. Apa arti firqah? Firqah itu kelompok. Firqah najiyah itu artinya apa? Kelompok yang selamat. Najiyah itu selamat. Secara keselamatan di akhirat, mereka adalah kelompok yang akan bersatu gitu. Dan bersatu dalam akidah maksudnya. Dan dalam ibadah yang benar. Tapi kalau dari segi struktural nggak ada yang namanya kelompok-kelompokan. Organisasi ya. Dari kalau kelompok yang dimaksudlah ini ada strukturnya. Organisasi juga kelompok organisasi. Maka salafi tidak seperti itu. Gitu loh. Maksudnya itu bukan merupakan barometer kesalafian. Maksudnya gitu. Yang mana firqah najiyah adalah ahli sunnah wal jamaah. Ya. Dia adalah ya usulnya, asas akidahnya adalah rukun iman kita. Asas akidah kita rukun iman kita. Al-iman billah, malaikat, kitabnya, rasulnya, yaumil akhir, iman qadar, pada qadar baiknya atau buruknya. Ya. Baik. Wa hadhihi al-usul dallat 'alayha nususun katsirah min al-kitab wa sunnah. Asas-asas yang 6 ini telah menunjukkan atasnya nas-nas, ya, teks-teks yang banyak dari Alkitab dan As-Sunnah. Dalil apa namanya? Dalil naqli atau sam'i, dalil yang ternukilkan dari Alkitab atau As-Sunnah, atau dalil yang sam'i yang terdengarkan dari Al-Quran atau As-Sunnah. Jadi bukan sekadar kias atau pendapat. Wa ajma'at 'alaiha al-ummah, dan umat ya, kaum muslimin telah bersepakat atasnya. Qala Allah Ta'ala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikah wal kitab wan nabiyyin. Albir di sini bukan albir dalam hakikat urfiah Indonesia. Kalau di kita albir itu artinya angker, minuman keras. Tapi albir di sini adalah kebaikan. Ya. Bukanlah kebaikan, laisal bir an tuwallu wujuhakum. Engkau menghadapkan tujuanmu ke masyrik atau ke maghrib. Ya. Ke masyrik, timur atau ke barat. Ini ayat 177. Ya. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur atau barat itu suatu kebaikan yang Allah Ta'ala inginkan. Jadi ini sebenarnya ada asbabun nuzulnya sebenarnya. Ayat berapa tadi? 177 ya. Iya. Jadi memang sebenarnya ada sedikit penjelasan untuk ini. Jadi bukan merupakan kebaikan kamu itu sekadar menghadapkan wajahmu ke timur atau barat. Walakinnal bir, tetapi kebaikan itu adalah barang siapa yang maksud orang-orang baik adalah barang siapa yang beriman kepada Allah, pada hari akhir, malaikat dan kitab-kitabnya, dan juga para nabi. Ya, rukun iman ini. Itulah kebaikan. Tapi untuk mengenal ayat ini sebenarnya perlu mengetahui siapakah orang yang menjadi orang kedua untuk ayat ini. Maksudnya ayat ini turun pada siapa sih? Kasus apa sih? Ya. Nah, dikatakan oleh Imam Al-Baghawi, sebagian ulama berpendapat bahwasanya yang dimaksud di ayat ini ana biha al-yahud wan nasara. Yang dimaksud di ayat ini adalah Yahudi dan Nasrani. Ya. Wa dzalika anna al-yahuda kanat tusalli qibala al-maghribi ila Baitil Maqdis. Orang Yahudi di periode Madinah itu kan, itu salatnya ke Al-Maghrib, ke arah barat, ke Baitul Maqdis. Jadi ingat Yahudi itu ke Baitul Maqdis, dan ketika turun perintah Allah
untuk berkiblat ke Ka'bah, maka muslimin ke Ka'bah, Yahudi tetap ke Baitul Maqdis. Jadi pahami baik-baik di sini. Tadinya kiblatnya kaum muslimin adalah ke Baitul Maqdis. Ya, ke Baitul Maqdis. Sebagaimana syariat sebelumnya, gitu. Jadi salat ketika di Mekah tujuannya ke Baitul Maqdis. Ya. Kiblatnya di periode Mekah. Dan Nabi SAW salatnya itu menghadap ke keduanya. Jadi beliau mencari bagian yang menghadap ke Ka'bah juga dan menghadap ke Baitul Maqdis. Beliau secara fitrah menyukai Ka'bah. Dan memang asal dari kiblat itu adalah Ka'bah. Iya. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, asalnya nenek moyang ke Ka'bah memang. Taib. Tapi kemudian kan syariatnya waktu itu ada perubahan syariat ke Baitul Maqdis. Kemudian pas Nabi Muhammad diutus di periode Makkah masih Baitul Maqdis. Baru ditahwil kiblatnya, diubah kiblatnya ketika di periode Madinah. Di situ Allah Ta'ala menguji siapakah yang beriman, siapa yang tidak. Nah, untuk juga membantu orang-orang Yahudi atas kefanatikan mereka terhadap agama tradisi mereka. Ketika diperintahkan untuk menghadap ke Ka'bah, orang Yahudi nggak mau, bahkan mengejek orang Muslim. Orang musyrikin Mekah ketika itu juga mengejek Muslim. Gini maksudnya. Gini kan ketika Nabi hijrah bersama semua sahabatnya ke Madinah, orang musyrikin kan otomatis kehilangan musuh. Mereka otomatis kepoin gitu, mau tahu kabar gimana tuh si pendakwa Muhammad di Madinah. Dan di Madinah itu banyak orang-orang Yahudi memang. Karena memang mereka dari awalnya dulu di Madinah, di Khaybar, karena menunggu Nabi terakhir, ya kan? Nah pas di Madinah, Allah Ta'ala perintahkan, karena Allah Ta'ala melihat qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Ya, yaitu kami telah melihat kamu itu seringkali meminta kepada Allah, pengen itu kiblatnya di Ka'bah aja. Karena kan otomatis ketika di Makkah Nabi Muhammad bisa sholat di depan menghadap Ka'bah sekaligus menghadap Baitul Maqdis. Tapi ketika di Madinah nggak bisa. Imma di ke Ka'bah, imma ke Baitul Maqdis arahnya sholatnya. Dan otomatis kan terpaksa harus ke Baitul Maqdis arahnya. Maka nggak bisa, ya udah. Kalau gitu, tapi Nabi Muhammad kan tetap kangen sama Ka'bah, arah kiblat Ka'bah ini. Yang beliau terbiasa dengannya. Akhirnya Allah Ta'ala memahami itu. Allah Ta'ala mengetahui itu. Ya, kemudian akhirnya dinasakh menjadi kiblatnya menjadi ke Ka'bah, enggak ke Baitul Maqdis. Ketika ditahwil di kiblatnya di ke Ka'bah, orang-orang Yahudi langsung ngecengin gitu. Tuh lihat tuh orang Muslim, enggak konsisten. Lihat tuh orang Muslim. Tadi Baitul Maqdis, sekarang ke Ka'bah. Agama apaan gitu, kata orang Yahudi. Jadi mereka memprovokasikan supaya lihat tuh Muslim enggak benar tuh. Agama kok diubah-ubah gitu. Gitu. Diejek. Orang musyrikin di Mekah juga ngejek orang-orang Muslim ketika tahu Ka'bah kiblat mereka tadinya ke Baitul Maqdis, sekarang ke Ka'bah. Apa kata orang musyrikin Mekah? Lihat tuh Muhammad kangen sama kita. Dia kangen sama kita, pengen lagi sebenarnya ke Mekah, cuman nggak bisa. Makanya Ka'bahnya kiblatnya ke Ka'bah. Gitu. Jadi gitu laisal. Tapi orang Nasrani ketika itu kiblat mereka yang penting ke arah timur. Jadi ketika itu jadi ada beberapa kiblat. Orang Yahudi kiblatnya ke arah Baitul Maqdis, Filastin. Orang Nasrani ke arah timur, yang penting timur. Musyrikin tetap sebenarnya kiblatnya ke Ka'bah mereka. Cuman karena mereka berbuat syirik jadi enggak Islam. Nabi Muhammad dan kaum muslimin itu kiblatnya ke Ka'bah habis itu. Ya. Nah, kayak Allah Ta'ala berfirman di sini, "Laisal bir an tuwallu wujuhakum qibal masyriq wal maghrib." Itu tuh bukan enggak benar. Maksudnya kata Allah Ta'ala melegalisir itu semua tidak benar. Ke maghrib seperti orang Yahudi, ke masyriq seperti orang Nasrani, enggak ada yang benar. Tapi yang benar adalah man amana billah, yang beriman kepada Allah, tidak seperti orang Yahudi ketika sudah turun perintah untuk ke kiblat Mekah, ke Ka'bah, mereka enggak mau bahkan ngejek.
Enggak seperti itu. Yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, malaikat, kitab dan nabiyin, itu baru yang orang-orang yang bir. Jadi bir ini bisa untuk maknanya bisa kebaikan, bisa maknanya adalah orang baik. Makanya abror itu jam'ul bir. Ya, orang baik. Jadi laisal bir bukanlah kebaikan begini-begini, melainkan orang yang baik adalah orang yang beriman dan seterusnya. Ini asas akidah Islamiyah. Ya, seperti itu lihat. Kalau orang sudah benar-benar percaya sama Allah, tauhid sama Allah, dia langsung sami'na wa ta'na ketika ada hukum ini. Itu salah satu isyaratnya. Ya, beda dengan orang yang imannya kurang atau enggak ada. Diperintahkan jangan begini, dia keberatan. Maksud keberatan ini, ini syariatnya enggak kita pakai, gitu kan? Iya, dengan beragam derajat pengabaian dan penolakan, ya. Baik, wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sungguhnya kami, ya. Khalaqna kulla syai', itu di sini kulla syai'in khalaqnahu, kami untuk segala sesuatu kami telah menciptakannya dengan qadar, dengan takdirnya, maksudnya udah ditakdirkan semua itu. Nah, kita melihat ke tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir jilid 7 untuk tafsir surat Al-Qamar ini. Ini seperti kata Ibnu Katsir, seperti firman Allah Ta'ala, "Wa khalaqu kulla syai' faqaddarahu taqdira." Itu di ayat Al-Furqan ayat kedua, surat Al-Furqan ayat kedua. Wa khalaqu kulla syai'. Kami telah menciptakan segala sesuatu. Faqaddarahu, Allah Ta'ala telah menciptakan segala sesuatu. Faqaddarahu taqdira. Allah Ta'ala mengkadarnya, mentakdirkannya dengan suatu takdir. Juga dengan firman Allah Ta'ala, "Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada." Allah Ta'ala telah mentakdirkan, telah mengukurkan semuanya ini dan memberikan jalan. Yaitu kata Ibnu Katsir, walihada, dan dengan inilah yastadillu bihadzal ayatil karim, bihadhihi al-ayatil karimah a'immatus sunnah. Dengan ayat-ayat ini, ya, para imam sunnah, yaitu imam ahli sunnah wal jamaah, beristidlal, berdalil dengan ayat-ayat ini ala itsbati qadarillahi as-sabiqi li khalqihi, penetapan takdir Allah yang telah ada sebelumnya untuk para makhluknya. Maksudnya Allah Ta'ala telah mentakdirkan semua yang terjadi dan akan terjadi. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Wa huwa alimahu al-asya' wa huwa ilmuhu bil asya' qabla kauniha wa kitabatihi laha qabla bar'iha. Yaitu maksudnya apa? Allah Ta'ala telah mengetahui segala sesuatu sebelum adanya sesuatu itu. Ya. Dan telah menulis segala takdir untuk segala sesuatu sebelum penciptaan sesuatu itu. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Jadi inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, dengan adanya qadar. Mana dulu? Khalaq dulu atau qadar dulu? Qadar dulu. Telah ditakdirkan dulu. Telah ditulis di Lauh Al-Mahfuz. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini ayat inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar singkat. Tetapi ini mencakup segala hal yang terjadi di semesta. Ya kan? Dan ini ayat ini dengan pendeknya bisa mengobati apapun dari kesedihan, kekurangan, kegalauan dalam hidup kita. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Harta yang kita punya sedikit misalnya, itu semua pemberian dari Allah Ta'ala. Dan semua keterjadian dari kekurangan ini itu sudah terkadarkan, tertakdirkan, dan sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Maka beres. Itulah sebenarnya akidah itu ada ringkasnya, dan dengan ringkasnya itu mencakup banyak sekali hal. Ya, alhamdulillah kita sekarang sudah belajar inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Itu salah satu asas, ya, asas akidah kita, bahwasanya segala sesuatu ini telah tertakdirkan. Alhamdulillah. Baik. Gimana? Udah jerah?
Nah, kita cukup sampai sini aja insyaallah surat Al-Qamar. Iya. Insyaallah kita khatamkan 3 tahun lagi ya. Satu pengajian cuman 2 paragraf, 3 paragraf enggak apa-apa. Ya, yang penting konsisten ya. Baik. Kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum wa barakallahu fina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Silakan di ini. Ya. Silakan.